Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah bahan bangunan kita hari ini kita akan membahas tentang keramik. Yang akan kita bahas yang pertama mungkin pengertiannya dulu, terus kemudian latar belakang, beberapa jenis keramik seperti bata, genteng, dan pipa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang pada tahun 10.000 tahun yang lalu. Jadi benda keramik itu dipergunakan dari hasil penggalian barang kuno. Yang selanjutnya 5.000 tahun sebelum Masehi itu barang keramik kita mulai gunakan. Kemudian pada 3.000 tahun sebelum Masehi mulailah pemakaian bata merah. Selanjutnya, itu pada tahun 2600 tahun sebelum Masehi, di sekitaran Asia, yaitu di daerah Tiongkok, itu dibuatlah porselin dengan bahan mentah, yaitu menggunakan tanah kaolin. Dan penggunaan keramik sampai sekarang itu dibuat untuk bahan bangunan sampai juga dengan bahan industri. Kita mulai dulu dari pengertian keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramos, daerah yang terdapat di Athena dan sekitar daerah itu terdapat sebuah tempat tinggal para perajin tanah liat, di mana mereka membuat dan menjual barang-barang keramik. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah bahan mentah pembentuk keramik, yaitu yang pertama adalah berupa batuan, yang kedua adalah pelapukan batuan. Pelapukan batuan itu ada jenis oksidasi, jadi SiO2, aluminium 2O3, Fe2O3, CaO, magnesium MgO, K2O, dan Na2O, dan oksidasi lainnya. Untuk kelompok bahan mentah tersebut, itu yang pertama ada yang namanya adalah lempung atau tanah liat. Yang kedua ada feldspar, ada C-kuarsa, dan yang terakhir itu adalah batu kapur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tanah lempung, atau yang biasa adik-adik kenal mungkin adalah tanah liat. Itu merupakan hasil penguraian batu alam, terutama batuan feldspar dengan susunan kimia Na2O, K2O, Al2O3, 6SiO2, dan mengandung aluminium silikat hidrat. Sifat lempung secara umum bersifat plastis bila basah. Yang pertama kita bahas itu adalah tanah lempung atau nanti yang adik-adik sering kenal dengan tanah liat. Merupakan hasil penguraian batu alam terutama batuan feldspar dengan susunan kimia Na2O, K2O, Al2O3, 6SiO2 dan mengandung aluminium silikat hidrat. Sifat lempung secara umum yang pertama itu adalah bersifat plastis bila dia basah dan mengeras atau membatu bila dipanasi pada suhu tinggi. Karena berasal dari batuan, maka ia akan mengandung bahan atau oksida seperti batuan induknya dan dicampur bahan lain selama proses terbentuknya. Kembali lagi kita ke batuan alam yang materi pertama kita. Selanjutnya penamaan lempung itu dapat didasarkan yang pertama pada susunan mineral, kedua cara pembentukannya, yang ketiga bentuk dan kemurniannya, dan yang terakhir adalah cara penggunaannya. Yang pertama yang kita bahas adalah tanah lempung berdasarkan susunan mineral. Jadi itu yang pertama kita bahas yaitu adalah lempung kaolinit. Sifatnya itu adalah susunan mineralnya adalah Al2O3, 2SiO2, 2K2O. Bentuk kristal teratur atau heksagonal pipi, kandungan besinya rendah, berwarna putih, agak kurang plastis bila bentuk kristalnya teratur dan tidak plastis bila bentuk kristalnya tidak teratur. Kadar kuarsa atau SiO2-nya cukup tinggi. Lempung kaolin yang bersifat plastis sering disebut dengan ball clay. Lempung kaolin banyak digunakan untuk pembuatan benda keramik. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah lempung montmorillonite. Sifat-sifatnya yang pertama adalah susunan mineralnya lebih kompleks, bentuk kristalnya monokline, sisi kristalnya bila mengandung air dapat bertukar ion. Kristal sangat halus, berwarna kelabu sampai hijau, berkilap dan kilapnya seperti lemak. Bila basah bersifat sangat plastis dan bila kena panas atau kering dia akan keras dan mudah hancur. Ciri khusus akan mengembang bila terkena air atau basah. Pemakaian untuk pembuatan benda keramik itu jarang digunakan karena mempunyai sifat mudah mengembang dan susut atau kering yang tinggi karena pekerjaannya juga sangat sulit dilakukan. Jadi ini gambaran untuk lempung montmorillonite. Kalau untuk jenis lempung itu nanti kita akan ngebahas lengkapnya itu di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Selanjutnya juga ada yang namanya adalah lempung ilit.
Jadi sifat-sifatnya yang pertama adalah susunan mineralnya itu bermacam-macam, bentuk kristalnya hidromika. Bila kandungan mineral ilit atau serisit itu sifat muai susutnya rendah dan dapat memberi pengaruh baik pada bahan keramik. Pemakaian untuk pembuatan benda keramik banyak dipakai karena mempunyai sifat mudah mengembang dan susut kering yang cukup rendah. Gambarnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah lempung klorid. Sifat-sifatnya adalah dia terdiri atas komposisi lempung bervariasi dari MgAlOH6, Mg3, Si3Al, O10OH2. Derajat pertukaran ionnya cukup tinggi, bentuk kristalnya adalah monoclin berwarna khas hijau, berkilap kaca hingga pudar, bersifat susut bakar rendah. Pemakaian untuk pembuatan benda keramik itu sangat baik karena mempunyai sifat susut bakar yang sangat rendah. Gambar klorid adalah sebagai berikut. Nah, tanah lempung berdasarkan cara pembentukannya itu kita bagi berdasarkan yang pertama adalah lempung primer. Itu merupakan lempung yang terdapat di sekitar batuan induknya yang telah mengalami pelapukan. Sifat lempung primer yang pertama adalah bersifat seperti batuan induknya, tidak banyak tercampur bahan lain atau mineralnya murni. Lapukan feldspar membentuk kaolin tercampur silika dengan persamaan sebagai berikut, bersifat baik dengan bahan keramik terutama keramik putih atau keramik halus. Yang kedua adalah lempung sekunder, merupakan lempung yang terbentuk dari lapukan batuan induk kemudian dibawa oleh air, angin, atau es sehingga jauh dari batuan asalnya kemudian mengendap di suatu tempat. Sifat lempung sekunder yang pertama karena mengalami transportasi maka susunan butirannya akan bermacam-macam. Agak sukar untuk mengetahui batuan asal atau batuan induknya. Batuan sekunder dari cara terbentuknya dan cara pengendapannya itu dapat kita bedakan berdasarkan yang pertama adalah aluvial itu mengendap sepanjang aliran sungai, rawa, cekungan-cekungan di darat. Esturian itu mengendap di mulut sungai atau delta. Lacustrin, lempung danau atau rawa. Marin mengendap di laut atau glasial terbawa aliran es atau angin. Yang kedua itu adalah feldspar, jenis batuan yang tidak terlalu keras, tersusun dari mineral aluminium silikat. Terdapat dua jenis feldspar, yang pertama adalah feldspar kalium, disebut juga orthoklas feldspar, dan feldspar natrium disebut juga plagioklas feldspar. Feldspar mempunyai sifat merendahkan suhu leleh, maka dipergunakan sebagai bahan pelebur. Penggunaannya yang pertama adalah untuk industri glasir, untuk emel, dan gelas atau kaca bila kadar bersihnya kurang dari 0,2%. Yang selanjutnya itu adalah bahan kuarsa, merupakan benda yang berada pada batuan keras atau pasir yang terdapat di alam dalam jumlah banyak dengan susunan mineral SiO2. Terdapat dalam bentuk murni maupun campuran benda atau mineral lainnya. Pemakaian dalam industri keramik yang pertama adalah campuran dalam pembuatan keramik putih dan keramik halus, campuran pembuatan glasir dan email, bahan dasar pembuatan gelas atau kaca, bahan dasar pembuatan bata tahan api jenis silika. Yang terakhir itu adalah batu kapur, merupakan batuan sedimen dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 atau magnesium karbonat MgCO3. Penggunaan dalam industri yang pertama adalah dipakai dalam pembuatan kaca atau gelas, pembuatan semen Portland dari jenis dolomit dipakai sebagai bata tahan api. Untuk keramik halus kadang dicampur batu kapur, batuan magnesium dipakai untuk keramik putih sebagai flux. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas berbagai jenisnya, sekarang adalah sifat-sifat bahan mentahnya. Jadi sifat bahan mentah yang dibutuhkan untuk keramik itu adalah sifat fisik dan kimia. Sifat fisik yang penting itu adalah susunan butirannya, dan pengaruh susunan butir itu antara yang lainnya adalah keplastisitasan, susut kering, susut bakar, titik lebur, kekuatan massa keramik waktu mentah, dan daya serap air. Susunan butir menurut Winkler sehubungan dipakainya sebagai bahan mentah keramik, bata, dan genteng. Itu menggunakan diagram sebagai berikut. Di mana di daerah 1 itu dikatakan adalah lempung untuk pembuatan bata biasa, untuk daerah 2 itu adalah lempung untuk pembuatan bata berlubang, daerah 3 adalah lempung untuk pembuatan genteng atau bata beronggar, sedangkan daerah yang keempat itu adalah lempung untuk pembuatan bata berongga berdinding tipis, pipa atau bata lapis. Di samping sifat fisik, sifat kimia juga penting karena erat hubungannya dengan sifat susuk, titik lebur, kelakuan selama pembakaran, serta ketahanan terhadap sifat kimia. Sebagai pedoman oleh Augustinic, itu digambarkan hubungan antara susunan oksida dan penggunaannya sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di gambar ini walaupun kurang jelas, nanti kalau misalnya ada,
bisa lihat di Google atau nanti akan saya carikan lagi gambar yang lebih jelasnya. Yang daerah pertama itu adalah dikatakan lempung tahan api untuk bata samute. Yang daerah kedua adalah lempung untuk produk vitreous, semi vitreous atau tahan asam. Yang daerah ketiga itu adalah lempung untuk produk terakota. Yang keempat adalah lempung untuk genteng. Yang kelima adalah lempung untuk bata klinker. Dan yang terakhir adalah lempung untuk bata. Terus persiapan untuk bahan mentahnya. Yang pertama adalah memproduksi keramik, itu tergantung dari cara kita menyiapkan bahan mentahnya. Antara lain bahan mentahnya perlu memiliki butiran yang halus, bersifat plastis dan mudah diolah, mudah dibentuk, memberikan kuat kering yang cukup, dan menghasilkan benda bakar yang baik. Langkah-langkah produksinya yang pertama adalah kita melakukan penelitian endapan, penggalian bahan mentah, penimbunan bahan mentah, penggilingan bahan mentah, pembentukan, pengeringan, dan yang terakhir itu adalah yang pasti pembakaran. Yang pertama yang kita lakukan adalah penelitian endapan. Sebelum suatu industri keramik mendirikan usahanya, biasanya ia akan melakukan penelitian mengenai adanya persediaan bahan mentah yang akan digunakan. Langkah yang dilakukan yang pertama adalah apakah cadangan bahan mentah cukup tersedia untuk jangka waktu tertentu sehingga usaha itu akan menguntungkan? Apakah bahan mentahnya cocok untuk produk yang direncanakan? Bagaimana lokasi tempat bahan mentah itu? Jauh, dekat, atau perlukah alat transport untuk pengangkutan ke pabrik atau cukup dengan tenaga manusia? Cara yang baik untuk melakukan penggalian dan alat apa sih yang akan kita gunakan untuk penggaliannya? Itu penggalian bahan mentah pada umumnya itu dilakukan dengan cara yang pertama adalah penambangan terbuka, sebab sebagian besar bahan merupakan bentuk endapan yang terdapat di permukaan bumi. Penggalian terbuka biasa juga kita kenal dengan open pit, terus tertutup jika bahan mentah terdapat dalam perut bumi. Penggalian sangat tergantung pada skala produksi kita. Kalau skala produksi kecil atau industri kecil itu dilakukan dengan tenaga manusia cukup dengan cara menggunakan cangkul, sekup, atau linggis. Sedangkan untuk industri besar itu bisa menggunakan shovel atau dragger, soil scraper, atau bulldozer. Nanti untuk alat-alat penggaliannya nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Ini adalah contohnya. Ini adalah beberapa alat berat yang digunakan untuk penggalian. Dan yang ketiga ini adalah penimbunan bahan mentah. Jadi kalau kita sudah tahu letaknya di mana dan penggaliannya, selanjutnya adalah di manakah nanti bahan mentah itu akan kita simpan. Jadi bahan mentah hasil galian sebaiknya ditimbun dan perlu ditambahkan air atau direndam yang pertama agar partikel yang di bawah yang kurang air menjadi lapuk dan yang mengandung garam dapat larut, terutama garam sulfat. Untuk bahan dari batuan keras biasanya perlu digiling membentuk tepung, kemudian kita campur dan kita timbul sambil kita akan berikan dia sedikit air sehingga dia bisa basah. Yang pertama adalah untuk skala besar atau skala industri. Penimbunan itu dilakukan dalam bentuk silo atau yang terbuat dari logam. Kalau dia industri kecil itu dipergunakan lempung basah dan pembentukannya dengan massa lembek atau soft mud proses. Lempung galian itu bisa langsung diaduk dan diulen dengan tenaga manusia atau bisa menggunakan tenaga hewan. Kemudian akan kita biarkan selama 1 sampai dengan 2 hari. Ini adalah contoh penimbunan bahan mentah. Terus itu adalah penggilingan bahan mentah. Bahan mentah itu merupakan lempung yang tidak terlalu keras. Setelah penimbunan lalu digiling dengan roll crusher atau dengan roller gun. Jadi gambar roll crusher adalah seperti berikut dan gambar roller gun adalah seperti berikut. Bila bahan mentah berupa lempung keras atau sejenis serpih, penggilingan dapat dilakukan secara bertahap dengan hammer breaker, jaw crusher, roll crusher, dan roller gun. Jadi gambar untuk hammer breaker adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk jaw crusher adalah berikut gambarnya. Setelah lempung cukup halus, penggilingan lanjut dengan menggunakan pulp mill. Jadi alat pulp mill adalah sebagai berikut. Dan selesai dengan pulp mill, bahan mentah diolah lagi dengan alat extruder. Di sini bahan diaduk dan ditekan melalui mulut extruder sehingga membentuk kolom segi 4 atau kolom bulat. Kolom-kolom lempung kemudian direndam lagi 1 atau 2 hari agar partikel lempung menyerap air atau membengkak atau dan stabil. Jadi alat extrudernya adalah bisa kita lihat sebagai berikut. Ada beberapa alat dapat disatukan membentuk gabungan antara pulp mill dan extruder. Contohnya adalah gambar di bawah ini.
Yang kelima itu adalah pembentukan produk keramik. Proses umum dalam pembuatan produk keramik dapat dibedakan pula dari cara pembentukannya. Meskipun suatu produk keramik memiliki bentuk yang sama, cara pembentukannya itu dapat berbeda-beda. Secara garis besar, pembentukan produk keramik tanah liat itu dapat kita bagi menjadi 4 cara, tergantung daripada jumlah air yang diperlukan untuk pembentukannya. 4 cara yaitu adalah, yang pertama adalah cara pembentukan dengan proses lempung lembek atau soft mud process. Yang kedua adalah proses lempung kaku atau stiff mud process, cara pembentukan dengan massa slip atau slip casting, dan yang terakhir itu adalah cara pembentukan proses kering. Yang pertama yang kita bahas adalah cara pembentukan dengan proses lempung lembek. Cara ini biasanya dipakai untuk membentuk produk keramik yang bahan mentahnya merupakan tanah lempung, di mana pembentukannya dikehendaki dengan massa lembek sehingga dapat dilakukan dengan pembentukan tangan. Meskipun massa yang dibentuk itu bersifat lembek dengan kandungan air 25 atau 40%, setelah menjadi benda yang dibentuk masih cukup kuat untuk menahan beratnya sendiri, sehingga tidak terjadi perubahan bentuk, misalnya untuk pembuatan keramik halus atau seperti di gambar. Terus yang kedua itu adalah dengan proses lempung kaku atau stiff mud process. Massa yang dipakai merupakan lempung atau massa yang kaku yang cukup berat bila dicetak atau dibentuk dengan tangan. Kadar air massa kaku dalam cara ini kurang lebih 15 sampai dengan 30%. Cara ini banyak dipakai dalam pembuatan produk keramik berat dan keramik bahan bangunan. Misalnya bata merah, bata berlubang, genteng keramik, pipa tanah, dan bentuk produk keramik kasar lainnya. Yang ketiga itu adalah dengan massa slip. Cara ini terutama dipakai bila massa yang akan dicetak disiapkan dalam bentuk bubur yang halus sekali. Kandungan airnya itu 12 sampai dengan 50% dan berbentuk lumpur cair. Cara ini biasanya dilakukan dengan cetakan gips yang telah dibakar dengan cara mencetak benda yang sama atau diulang, dan kemungkinan untuk membentuk benda-benda yang sulit dibentuk memakai tangan maupun dengan menggunakan mesin. Produksi cara ini adalah pembuatan produk saniter seperti kloset, wastafel, benda keramik halus atau keramik putih yang bentuknya tidak teratur, dan yang lain-lain. Ini ada contoh gambarnya. Terus yang keempat itu adalah cara pembentukan dengan proses kering. Cara ini dipakai dengan massa campuran yang berkadar air rendah antara 4 sampai dengan 12%, sehingga massa hanya bersifat lembab. Cara pembentukannya adalah dengan menggunakan alat kempa atau press yang bertenaga tinggi agar hasil cetakan memiliki kepadatan yang bagus. Umumnya dipakai untuk membuat produk keramik yang memiliki kepadatan tinggi, tetapi hasil bakarannya tidak sampai meleleh. Produk semi-fitorus dengan kepadatan tinggi dipakai untuk memproduksi ubin keramik, bata klinker, dan bata tahan api. Terus yang keenam itu adalah proses pengeringan. Setelah selesai dibentuk, biasanya massa masih mengandung air antara 7 sampai dengan 30%, tergantung pada cara pembentukannya. Benda atau produk tadi disebut masih mentah dan basah dan belum dibakar bila masih perlu dikeringkan terlebih dahulu. Tujuan pengeringan itu adalah untuk menguapkan air yang masih terkandung di dalam produk mentah tadi sampai jumlah air yang terendah, agar waktu dibakar tidak timbul kerusakan dan sewaktu benda mencapai kekeringan tertentu juga tidak berubah sifat atau bentuknya. Terdapat dua cara pengeringan produk mentah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengeringan secara alami. Suatu cara pengeringan dengan menggunakan cara alamiah yaitu memanfaatkan suhu serta kelembapan yang ada di sekitar benda tersebut. Biasanya setelah produk dibentuk, pengeringan pertama itu yang dilakukan dalam ruangan yang masih beratap, sehingga penguapan air akibat oleh angin serta rendahnya kelembaban udara itu dibandingkan dengan jumlah air yang ada pada bendanya. Setelah itu, benda yang agak basah dijemur di bawah panas matahari sehingga mencapai kering udara. Ini adalah contoh gambar pengeringan secara alami. Kecepatan pengeringan itu sangat tergantung oleh yang pertama adalah suhu udara sekeliling, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara. Pengeringan alamiah ini susah dikontrol karena keadaan cuaca sangat mempengaruhi atau cuaca juga kadang-kadang sering berubah. Yang kedua itu adalah pengeringan buatan atau artificial light dry. Cara ini dipakai oleh perusahaan besar yang menghendaki produknya cepat selesai. Pengeringan dilakukan dalam suatu ruangan yang dapat diatur suhu, kelembaban, serta gerakan udaranya.
Biasanya dengan cara ini juga itu dipakai untuk memanfaatkan sisa panas dari tungku pembakaran. Sebelum dibuang, dipakai untuk memanasi ruangan pengeringan. Pengeringan dengan cara buatan ini tidak akan tergantung pada musim atau keadaan alam. Meskipun dengan pengeringan buatan, energi serta biaya produksinya akan naik. Biasanya dapat diimbangi dengan kenaikan jumlah produksinya serta penghematan waktu dan tempat untuk melakukan pengeringan. Kemudian pembakaran produk keramik itu bertujuan untuk mendapatkan produk yang bersifat tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat menahan beban, tahan air, penyerapan air rendah, atau padat dan tahan pengaruh cuaca lainnya. Untuk membakar benda keramik dipakai tungku pembakaran yang bentuknya bermacam-macam, mulai dari bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang memerlukan perlengkapan canggih untuk pengaturan dan mengontrol proses pembakaran. Proses yang terjadi pada bendanya selama pembakaran berlangsung dapat dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap penguapan air mekanis sisa hasil pengeringan. Pada tahap ini proses pembakaran dilakukan secara perlahan-lahan dengan suhu yang relatif rendah antara 40 sampai dengan 150 derajat Celcius agar penguapan air tidak secara mendadak dan untuk menghindari kejutan suhu sehingga bendanya tidak rusak. Kenaikan suhu itu antara 5 sampai dengan 10 derajat Celcius per jam. Pada umumnya, tahapan penguapan air mineral, pada umumnya mineral akan ada di dalam massa lempung atau tidak akan lepas pada suhu kurang dari 200 derajat Celcius dan akan lepas pada suhu di atas 50 derajat Celcius sampai dengan 700 derajat Celcius. Air mineral menguap, bendanya akan menjadi berpori, kurang kuat, dan kadang-kadang untuk bahan yang mengandung senyawa besi, dalam proses ini akan terjadi oksidasi, sehingga akan mengalami perubahan warna. Kenaikan suhu pada tahap ini tidak boleh terlalu cepat karena dapat mengakibatkan kerusakan dan di sini akan terjadi perubahan dari kuarsa ke kuarsa. Sedangkan untuk yang ketiga itu adalah tahap pembakaran cepat. Pada tahap ini terjadi sedikit peleburan pada dinding partikel lempung atau massa sehingga satu dengan lainnya saling melekat. Selain itu, untuk beberapa benda keramik yang menyerap air itu harusnya rendah atau padat masanya. Peleburan agak lebih cepat sehingga mengakibatkan pori-pori yang ditinggalkan oleh air bebas atau air mineral jadi tertutup. Tungku pembakaran keramik. Bentuk tungku pembakaran keramik itu banyak ragamnya, dari yang paling sederhana sampai yang paling modern pada waktu ini. Dan di Indonesia hampir semua bentuk tungku kini telah ada. Cara pembakaran keramik yang paling sederhana bahkan tidak menggunakan bentuk tungku yang khusus, tetapi dilakukan di lapangan terbuka, misalnya cara pembakaran tembikar yang dilakukan oleh pengrajin di desa. Dengan cara menyusun produk tembikar mentah di atas tanah lalu ditimbun dengan daun atau ranting, lalu dibakar. Cara ini masih banyak digunakan di Indonesia untuk pembakaran tembikar mutu rendah. Tungku berkala atau periodik itu disebut dengan tungku berkala karena pembakaran dilakukan secara berkala, yakni suatu jumlah bahan keramik dibakar sekaligus sampai dengan masak, kemudian tungku didinginkan lagi dan hasil pembakarannya dibongkar. Demikian dilakukan berulang secara berkala. Jenis tungku berkala itu dibagi menjadi dua, yaitu tungku ladang dan tungku berkala permanen. Yang pertama yang kita bahas itu adalah tungku ladang. Disebut tungku ladang karena dibangun di tengah ladang dan dikerjakan pada musim kemarau. Bersifat tidak permanen, dipakai untuk pembakaran bata mentah oleh pengrajin industri kecil. Tungku ini disusun dari bata mentah, yang mana setelah susunannya terbentuk, tungku diberi api di bagian bawahnya, kemudian lama pembakaran itu bisa sampai 5 sampai dengan 7 hari, dengan hasil pembakaran keramik dengan mutu plus minus adalah 60%. Yang kedua itu adalah tungku berkala permanen. Tungku ini berbentuk ruangan dipakai dinding serta atap yang sifatnya permanen. Bentuk ruangan tungku ada yang segi 4, ada pula yang berbentuk lingkaran. Pada sisi bagian bawah tungku itu diberi lubang-lubang sebagai lubang pembakaran. Tungku berkala permanen itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah tungku berkala api naik dan tungku berkala api berbalik. Yang kita bahas yang pertama itu adalah tungku berkala api naik. Bentuk ini biasanya berbentuk seperti bak atau ruangan dengan dikelilingi dinding permanen tetapi bagian atasnya terbuka. Hasil pembakaran lebih baik daripada tungku ladang dengan kelebihan mencapai 70% atau kekuatan. Terus selanjutnya adalah tungku berkala api berbalik.
Dikatakan demikian karena jalannya panas mulai dari samping bawah, lalu naik ke atap tungku, kemudian turun lagi ke lantai. Hasil bakarannya biasanya merata dan keuntungan atau kekuatannya cukup tinggi sehingga mencapai 85%. Ini adalah contoh gambar atau proses pekerjaannya. Tungku ini dipergunakan untuk produksi industri keramik halus dan bata refraktori. Terus ada tungku berkala periodik. Tungku kontinu. Jenis tungku ini diberi nama berdasarkan cara kerja pembakarannya. Karena pembakaran dengan tungku ini secara terus-menerus, kecuali bila produksinya akan berhenti. Maka proses pembakaran berlangsung berhari-hari atau berbulan-bulan dan demikian pula hasilnya diambil setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu yang terus-menerus. Dibedakan cara pembakarannya, jenis tungku ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah tungku kamar dan yang kedua adalah tungku terowongan. Yang pertama kita bahas itu adalah tungku kamar. Dikenal dengan tungku Hofmann. Tungku aslinya dibentuk lorong melingkar, maka disebut juga tungku cincin. Lorong melingkar ini disekat-sekat menjadi beberapa ruangan pakai dinding yang mudah terbakar. Tungku ini beratap permanen dan sebenarnya merupakan gabungan dari tungku api balik yang berangkai. Tungku dihubungkan dengan cerobong pada tiap ruangan sebagai penarik gas panas dari ruangan itu. Pembakaran dilakukan di atap tungku dan berpindah-pindah dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Tungku kamar itu adalah modifikasi dari tungku cincin berupa tungku kamar yang permanen. Prinsip pembakarannya itu sama dengan tungku cincin. Dengan tungku ini hasil pembakarannya cukup besar karena setiap hari dapat menghasilkan jumlah produk satu kamar kurang lebih 3.500 batang. Tungku kamar itu gambarnya seperti berikut. Terus selain tungku kamar itu ada yang namanya adalah tungku terowongan. Tungku ini bentuknya semacam terowongan atau lorong yang beratap. Pembakaran dari samping itu dari tempat terbentuk dan di sisi alat atau lubang pembakarannya tetap. Massa yang dibakar berjalan melalui lorong ini dengan kereta atau lori. Jenis tungku ini umumnya dipakai untuk pembakaran keramik halus atau produk-produk massal yang mutu dan harganya sangat tinggi. Umumnya produk keramik halus dan sanitir. Gambarnya dari sebagai berikut. Nah, jenis produk bahan bangunan keramik. Yang pertama itu ada bata merah biasa atau pejal, bata berlubang, berlongga, merah pelapis, bata klinker, ubin tahan asam, dan bata berglasir. Selanjutnya itu ada genteng, ada pipa, terus ada produk terakota, dan yang terakhir adalah jenis produk keramik halus, yaitu barang-barang sanitir, ubin dinding, dan stoneware. Yang pertama yang kita bahas untuk jenis-jenis produk bahan bangunan keramik, itu yang pertama mungkin yang paling kita kenal itu adalah bata merah pejal. Jadi bata merah pejal atau bata merah biasa itu hasil produksi dari bata merah pejal ada industri kecil yang berdasarkan yang pertama bentuk dan ukurannya belum seragam, belum memenuhi standar yang berlaku. Industri kecil itu kekuatan tekannya itu rata-rata 50 kg per cm persegi, sedangkan untuk menengah ke atas itu antara 150 sampai dengan 200 kg per cm persegi. Penyerapan air pada industri kecil itu bisa mencapai 40% dengan derajat pengerasan lebih dari 70 gram desimeter persegi per menit, sedangkan untuk menengah ke atas itu 20 sampai dengan 24%, kurang lebih 20 gram per desimeter persegi per menit. Berdasarkan SNI 03 nomor 6861.1 tahun 2002, bata merah pejal itu dibedakan berdasarkan tabel yang sebagai berikut. Terus untuk penyimpangan yang diperbolehkan terhadap tebal, lebar, dan panjang itu bisa menggunakan tabel sebagai berikut, dan berdasarkan kekuatan tekan rata-rata dibedakan menjadi 6 kelas berdasarkan tabel di bawah ini. Untuk bata merah berlubang, yang dimaksud dengan bata merah berlubang itu adalah bata yang pada permukaannya terdapat lubang-lubang dan jumlah lubangnya antara 15 sampai dengan 35% dari luas penampang bata. Manfaat utamanya yang pertama bagi industri itu menguntungkan karena bahan baku yang dipakai lebih sedikit dibandingkan dengan bata pejal, di samping proses pengeringannya juga jauh lebih cepat. Bagi pengguna itu daya sekat terhadap suhu panas baik dan dapat meredam suara dibandingkan dengan bata pejal. Berdasarkan SNI 036861.1 tahun 2002, kekuatan tekan rata-rata bata berlubang itu dibedakan dalam 5 kelas, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk ukuran dan penyimpangan bata merah berlubang itu dibedakan berdasarkan 3 klaster yang bisa dilihat di dalam tabel berikut. Dan untuk penyerapan air bata merah berlubang itu dibedakan dalam 5 kelas yang bisa dilihat pada tabel di samping. Ini adalah contoh bata berlubang.
berongga adalah bila lubang-lubang pada salah satu penampang sisi bata itu berjumlah antara 35 sampai dengan 75% luas penampang bata. Cara penggunaannya sama dengan pembuatan bata berlubang, persyaratannya juga hampir sama kecuali syarat kuat tekannya. Kuat tekan itu harus berdasarkan kuat tekan sejajar lubang dan syarat kuat tekan tegak lurus dengan lubang. Syarat kuat tekan sejajar lubang itu harus 30 sampai dengan 50% lebih tinggi daripada kuat tekan tegak lurus lubang. Bata berongga itu dapat dipakai untuk elemen pembentuk balok atau tiang, elemen pengisi untuk pembuatan dinding dan lantai. Contohnya ini adalah untuk konstruksi kolom atau balok. Terus ini konstruksi dinding atau lantai, itu juga bisa digunakan untuk lantai beton. Terus ini contohnya juga bata berongga untuk plat lantai. Terus ada bata merah pelapis. Bata merah pelapis dibuat dengan cara yang sama dengan bata berlubang. Bata ini sering disebut dengan split tile. Karena pada waktu dibuat masih berbentuk gabungan dan ketika akan dipasang baru dibelah menjadi dua. Ukuran bata dibuat sama dengan ukuran panjang dan lebar bata, biasanya dengan ketebalan 10 mm. Persyaratan penyimpangan ukuran panjang dan lebar tidak lebih dari 2%, penyerapan air maksimumnya adalah 15%. Penggunaannya adalah untuk pelapis dinding, penutup lantai rambu rumah, jalan kebun, dan lantai lainnya yang tidak menanggung beban lalu lintas berat. Terus ada bata merah pelapis. Dan yang kelima itu adalah bata clinker. Merupakan bata pelapis dengan bahan bakar keras sampai dengan suhu petrifikasi atau derajat peleburan dibakar pada suhu hampir mencapai titik leleh. Tergantung dari bahan mentahnya, biasanya di atas bata merah itu sekitar plus minus 1200 derajat Celcius. Ukuran bata clinker itu 3 model. Yang pertama adalah 8,5 kali 4 dikali dengan 21/2 inch, terus ada 81/2 dikali 4 dikali 3 inch, dan 81/2 dikali 31/2 dikali dengan 4 inch. Persyaratan bata clinker yang pertama ada ketahanan aus antara 22 sampai dengan 24%, penyerapan air maksimumnya 2%, kepadatan minimumnya 2,30 kg per desimeter kubik, kekerasan skala Mohs minimum adalah 6, rata-rata 6,5, kekuatan tekan rata-rata minimumnya adalah 280 kg per cm persegi, biasanya mencapai 500 kg cm persegi. Kuat lentur berkisar antara 105 sampai dengan 175 kg per cm persegi, umumnya adalah 200 kg per cm persegi. Penggunaannya adalah untuk melapisi permukaan jalan raya sehingga bata ini harus tahan air, tahan cuaca, tahan geseran lalu lintas berat, dan kuat tekannya juga harus tinggi. Jenis bata clinker untuk pelapis lantai itu adalah ubin tahan asam, tahan terhadap asam keras seperti asam HCl, sulfat, dan lainnya. Bata berglasir, permukaannya diberi lapisan glasir transparan sampai berwarna untuk memperendah penyerapan air. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bata, yang sekarang adalah jenis produk bahan bangunan yang kita bahas selanjutnya itu adalah genteng. Proses pembuatan genteng itu hampir sama dengan pembuatan bata pejal. Secara umum berdasarkan bentuknya itu genteng datar atau bentuk H dikenal dengan bentuk kodok atau barong. Terus ada juga genteng es, lengkung cekung atau flam, genteng palentong atau es datar, genteng ukuran besar model Melanio, es panika, dan lain-lainnya. Ini adalah beberapa jenis genteng yang ada di pasaran. Berdasarkan SNI 03 tahun 2002, ukuran dibedakan dalam 3 macam, yaitu adalah ada genteng ukuran kecil, ada genteng ukuran sedang, dan besar. Kalau ukuran kecil itu dengan jumlah genteng 25 buah genteng per meter persegi. Kalau ukuran sedang itu adalah 20 buah per meter persegi, sedangkan kalau ukuran besar itu 15 buah per meter persegi. Yang paling banyak di pasaran itu yaitu adalah ukuran sedang antara 22 sampai dengan 23. Ukuran nyata tiap genteng memiliki lebar berguna 18 sampai dengan 19 cm dan panjang berguna antara 22 sampai dengan 23 cm. Sedang untuk ukuran besar dan lebar berguna itu 20 cm dan panjang berguna adalah 33 cm. Ini adalah bagaimana cara pemasangan genteng. Terus selain genteng itu ada yang namanya ada pipa. Pipa itu termasuk keramik berat, dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama ada drain pipe untuk pengeringan dan untuk pipa penyaluran air kotor. Terus ada produk terakota, itu adalah bakaran tanah liat lempung yang dipakai untuk tujuan dekorasi atau hiasan pada bangunan dengan bentuk tanpa diberi lapisan gasir. Tanah lempung yang dipakai itu mempunyai butiran yang halus, berwarna sama, bebas dari kotoran. Pembakaran tidak selalu sampai pada suhu
petrifikasi, yaitu antara 10.000 sampai dengan 1150 derajat Celcius. Sifatnya yang pertama, bentuk ukurannya seragam dan tepat, warnanya biasanya merah atau kekuningan, kuat lenturnya plus minus 100 kg per cm persegi, dan tahan lama dan tahan cuaca. Banyak digunakan yang pertama adalah untuk ubin keramik dan dinding lantai atau tegel flint dan dinding tembok. Gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk kuliah hari ini sekian, sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.